Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, setelah sempat viral di media sosial karena unggahannya di medsos, sosok Dr. Louis ditangkap Polda Metro Jaya. Penangkapan itu buntut dari pernyataan yang menyebut pasien COVID-19 meninggal karena obat dan bukan karena virus corona. Nama Dr. Louis Owen menjadi sorotan publik belakangan ini karena unggahannya di media sosial yang mengundang kontroversi. Ia sempat mengatakan tidak percaya COVID-19 dan menyebut pasien COVID-19 meninggal karena konsumsi obat-obatan. Akibat unggahannya ini, ia pun ditangkap Unit 2 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Penangkapan terhadap Dr. Louis dikonfirmasi langsung oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan, kepada medcom.id. Dr. Louis ditangkap pada Minggu kemarin sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat ini kasusnya telah dilimpahkan ke Mabes Polri. Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI berencana memanggil Dr. Louis untuk dimintai keterangan terkait pernyataannya yang menyebut pasien COVID-19 meninggal karena obat. Namun setelah ditelusuri ternyata surat tanda registrasi dan keanggotaan IDI yang bersangkutan sudah kadaluarsa. Di saat awak medis berjibaku melawan pandemi COVID-19, justru ada seorang dokter yang memprovokasi tentang pemahaman masyarakat atas bahaya COVID-19. Bagaimana sikap pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia terhadap ulah oknum dokter tersebut? Dr. Daeng Fakih, Ketua Umum PBID, kita akan membahasnya bersama Dr. Daeng Fakih. Selamat malam, Dr. Daeng. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, bagaimana sebetulnya sikap dari IDI terkait pandangan kontroversial dari seorang Dr. Louis yang tidak mempercayai COVID-19? Ya, jadi memang yang disampaikan Dr. Louis ini sangat berbeda dengan mainstream keilmuan tentang COVID dan penanganan COVID yang sudah berlaku universal. Jadi bukan hanya berlaku di Indonesia ini, di semua negara. Penanganan COVID ini sudah melalui penelitian, melalui riset itu sudah dilakukan. Dr. Louis ini menyatakan yang sebaliknya, yang berbeda dari mainstream keilmuan sekarang yang diakui kesahihannya dari hasil riset dan penelitian. Dan ini disampaikan ke ruang publik, ini yang kami sangat prihatin karena kalau disampaikan ke ruang publik itu akan menyebabkan keresahan di masyarakat dan mungkin terjadi yang kami lihat terjadi kalau boleh saya katakan keonaran pendapat masyarakat. Jadi masyarakat menjadi onar dengan pendapatnya masing-masing akibat mempersepsikan apa yang disampaikan Dr. Louis. Ini sangat berat bagi masyarakat dan sangat berat bagi kita yang sekarang lagi gencar melakukan semua daya upaya dikerahkan untuk menyelesaikan pandemi COVID ini. Oke, sebelum unggahan dari Dr. Louis ini viral, apakah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ini sudah sempat berupaya memanggil Dr. Louis dan juga meminta klarifikasi? Ya, kawan-kawan MKEK ini sudah mentelaah ya, dan memang bermaksud memanggil yang bersangkutan ya, karena memang selain yang saya sampaikan tadi, beda sekali mainstreamnya dengan keilmuan yang sudah berlaku secara universal. Memang ada hal-hal yang tidak sejalan dengan etika kedokteran ya, dengan sumpah dokter, dengan kode etik kedokteran. Kemudian setelah mencuat ini, kemudian kita mempercepat pemanggilan. Rencana besok sebenarnya Selasa, itu jadwal dipanggil. Tapi ini kita kedahuluan kepolisian. Ternyata kepolisian sudah bertindak lebih cepat dari kita. Ya, karena ini ininya ironis karena ketika awak medis sangat bekerja keras saat ini berjibaku melawan pandemi COVID-19, justru ada seorang oknum dokter yang pernyataannya sangat kontroversial dan membuat resah masyarakat dan bahkan cenderung membelah pendapat di masyarakat. Seperti itu, dokter. Ya, itu yang kami sayangkan dan kami prihatin karena mestinya kita melakukan sinergi yang baik dalam rangka penanganan ini dan membantu upaya-upaya ini yang dilakukan semua pihak. Ini kan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah ya. Memang pemerintah yang menjadi dirijennya ya, yang menjadi
leadernya. Tetapi semua pihak ini kan dalam rangka mengatasi masalah COVID ini. Mestinya nih kalau mau ada perbedaan pendapat itu harus didasari pada kaidah-kaidah ilmiah yang benar, yang melalui penelitian yang evidence based, dan itu disampaikan bukan di ruang publik, seharusnya disampaikan di forum-forum ilmiah juga, supaya tidak menimbulkan persepsi yang bias di masyarakat, dan masyarakat tidak dibingungkan. Kan ini berkaitan dengan kepentingan secara umum dan kepentingan kestabilan negara dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pandemi COVID ini. Kalau ini disampaikan di ruang publik, apalagi tidak berdasarkan hasil riset ya, yang evidence based, ini pasti akan menimbulkan keresahan, dan yang saya katakan tadi, menimbulkan terjadinya keonaran pendapat publik. Ini pendapat publik sudah pendapat sendiri-sendiri menafsirkan apa yang disampaikan yang bersangkutan. Dokter Daeng, apakah sebetulnya Dr. Louis ini masih bagian dari ID? Nah, kita akan membahasnya mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Sebut COVID-19 bukan virus dan tidak menular, Dr. Louis dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Pengacara Pitra Romadoni melaporkan Dr. Louis ke Mapolda Metro Jaya. Dr. Louis dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik yang dapat menimbulkan keonaran. Guna menjerat Dr. Louis ke ranah pidana, Pitra Romadoni akan menggunakan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 junto Pasal A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Saat ini Dr. Louis telah diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ia akan diperiksa 1 kali 24 jam untuk menentukan statusnya dalam kasus ini. Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Dr. Daeng, apakah sebetulnya Dr. Louis ini masih bagian dari ID? Ya, jadi Dr. Louis ini sebenarnya anggota ID. Tetapi seperti yang kami kemukakan tadi, keanggotaannya itu sudah kadaluarsa, sudah tidak aktif. Jadi terakhir terdaftar itu di tahun 2012. Setelah itu yang bersangkutan tidak melakukan pendaftaran ulang, jadi sudah tidak aktif. Kemudian surat tanda registrasinya itu terakhir berlaku 2017. Setelah itu beliau tidak aktif lagi. Konsekuensinya kalau seseorang tidak memiliki surat tanda registrasi, yang bersangkutan tidak bisa mengurus surat izin praktek dan tidak bisa berpraktek sebagai profesi dokter. Oke, bagi seorang dokter yang sudah tidak memiliki STR ataupun surat tanda registrasi dan kemudian ketika dia akan menyatakan pandangan medisnya terutama di ranah publik seperti media sosial, apa yang sebetulnya harus dipegang oleh seorang dokter ataupun tenaga medis ketika kemudian menyampaikan pendapat ataupun pandangan medis di media sosial? Ya, yang pertama memang yang disampaikan itu berdasarkan keahlian yang sudah evidence based. Jadi biasanya yang bisa menyampaikan itu adalah para pakar, para dokter, para ahli yang langsung berhubungan dengan pelayanan. Dia berpraktek menangani, mengobati, merawat. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia tidak melakukan praktek, tapi dia terlibat dalam sebuah riset atau dalam sebuah penelitian. Atau dia menjadi peneliti dalam sebuah penelitian. Itu bisa disampaikan, tetapi aturannya jelas. Hal-hal yang masih baru itu harus disampaikan hati-hati. Jangan sampai membuat masyarakat itu memiliki persepsi yang sangat berbeda atau memiliki persepsi yang sendiri-sendiri tidak sama. Itu yang disebut keonaran pendapat masyarakat. Itu yang harus dijaga sebenarnya. Artinya pernyataan Dr. Louis di media sosial terutama terkait COVID-19 ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Dok? Yang kami tahu dan yang kami mendengar, tidak pernah kami mendengar Dr. Louis
menangani langsung COVID dan tidak pernah Dr. Louis ini terlibat atau menjadi peneliti langsung di dalam penanganan COVID. Sehingga kami melihat ini berdasarkan keilmiahan yang mana. Kalaupun itu berdasarkan keilmiahan, maka harus disampaikan secara hati-hati. Ini bukan hanya untuk Dr. Louis, Mbak Fitri. Untuk seluruh dokter harus menyampaikan secara hati-hati dari sebuah hasil riset, apalagi cuma pendapat yang tidak berbasis riset. Itu harus sangat hati-hati karena ini berkaitan dengan kepentingan umum, kepentingan masyarakat luas, apalagi dalam suasana bencana yang kita harus secara baik melakukan penanganan secara cepat dan secara tepat untuk bencana ini supaya cepat selesai. Oke, Dokter Daeng, saat ini Dr. Louis sudah ditahan. Bagaimana tanggapan dari ID? Kalau yang berkaitan dengan penahanan, masalah proses hukum, ID kan tidak punya wewenang di situ, Mbak Fitri. Itu kami serahkan semuanya ke penegak hukum ya untuk memproses hukum yang bersangkutan. Oke, kita tunggu bagaimana kelanjutan dari proses ataupun penegakan hukum terhadap Dr. Louis selanjutnya. Baik, terima kasih Ketua Umum PBID Dr. Daeng M. Fakih telah berbincang bersama kami malam hari ini.